kasasi toh. Enggak Pak, KC itu bukan banding, itu karena teman-teman kita di Eropa, kita nulis surat ke Amnesty International, lawyernya mah tolol bangsat itu Kamarudin tuh anjing tuh. Nggak ada lawyer yang kerja Pak, bangsat itu si Kamarudin itu makan duitnya KC sama si Saifuddin. Nggak ada Pak. KC itu jadi 10 tahun, jadi 6 tahun tuh karena kami Pak, tulis surat ke Amnesty International Pak. Nah, itu enggak kasasi itu. Nggak jelas Pak, nggak bisa. Lawyer bangsat kok. Lihat, ini Ferdi Sambo juga bisa lolos ini. Ini ada yang ngomong harusnya Alvin Lim di backup sama Kamarudin, mati sisan. Goblok ini yang ngusulin Alvin Lim di backup Kamarudin. Ini Kamarudin pengacara bangsat, tahu nggak? Ya, orang Batak itu pinter-pinter baik-baik kayak Santi Hammer, Pak Jenderal Tobing. Kalau Kamarudin orang Batak yang bangsat. Ya. Ya, shalom Pak Pol. Shalom. Ya, mungkin sedikit klarifikasi ya Pol, soal Pak Alvin Lim. Waktu beliau mau ketemu Habib Rizik, itu memang sudah disampaikan di Surabaya ke saya waktu itu Pak Pol. Nah, Pak Alvin mengajak saya untuk ikut sama-sama. Jadi saya tidak bisa ikut karena tiket saya itu sudah confirm di hari Senin, Pak Pol. Sedangkan Pak Alvin ketemu Habib Rizik itu di hari Minggu. Jadi Pak Alvin pulang dari Surabaya itu hari Sabtu. Hari Sabtu pulang, Sabtu malam sampai Jakarta, Minggu sore ketemu Habib Rizik. Gitu. Jadi sebetulnya Pak Alvin ngajak saya, cuman karena tiket saya sudah confirm itu aja Pak Pol, jadi saya nggak bisa ikut. Setelah itu Pak Alvin juga ajak juga ke Uya Kuya waktu itu hari Senin lah. Saya kan baru tiba siang, jadi saya bilang nggak bisa, kata Pak Alvin. Udah dari airport langsung aja Uya Kuya gitu, langsung ke sana. Sayanya ya nggak bisa, berantakan itu saya nggak mau gitu loh Pak Pol. Nah, padahal jadi akhirnya saya nggak bisa ikut. Nah, pada waktu video itu viral, Pak Alvin sudah WA sama saya. Nih, coba kalau Bu Linda sih nggak mau ikut. Kalau Bu Linda ikut kan Bu Linda bisa ngawasin saya. Saya ngapain di situ kan Bu Linda bisa lihat sendiri. Orang saya datang kan juga sama istri saya, anak saya. Itu dan itu cuma hanya berapa menit. Nah, mungkin si Liusnya ini Pak. Liusnya ini yang upload. Itu sudah saya ngomong ke Alvin Lim, kamu dijual loh, saya bilang. Iya, dia tidak tahu Pak Pol. Tapi memang pada saat itu memang Pak Alvin minta saya harus temenin, jadi biar sama-sama. Itulah makanya begitu viral dia bilang itulah. Coba kalau Bu Linda ikut, kan bisa jelaskan juga kepada yang lain. Begitu ceritanya Pak Pol. Memang mereka itu jahat apa aja, kayak ini yang surat yang buat Anies aja kan palsu ternyata kan, surat penghargaan Bapak Toleransi Gundul Peyang itu kan, ternyata palsu juga kan. Aduh, mereka itu menghalalkan segala macam cara, makanya kita harus hati-hati kalau deket-deket sama mereka. Padahal kemarin hari Senin itu kami baru ketemu Pak Susno Duaji kemarin itu. Saya perkenalkan Pak Alvin ke Pak Susno gitu, baru ngobrol sampai sore, pulang kita baru makan sama-sama. Kemarin sama Pak Alvin satu mobil sama-sama, drop saya dulu, baru Pak Alvin pulang. Baru tadi malam, nggak punya firasat sama sekali kalau hari ini dia bakal ditahan, Pak Pol. Dan tadi saya sudah kalau saya sih sudah dari awal sudah firasat pasti ditahan. Karena ini kan ada ulah-ulah lain di belakang ini, kita belum tahu nih. Ya, itu dia. Ya kan? Tadi juga Pak Adi sudah bilang mereka juga sudah tahu dan mereka sudah persiapkan untuk kasasi kan Pak. Iya, mereka tim udah persiapkan. Ya sebetulnya kalau kasasinya kuat, media kuat, kita viralkan ya sebetulnya ya peluang menang juga ada tetap. Ya itu dia. Saya memang udah pasti ke sana Pak Pol untuk besok, pasti Pak, pasti saya ke sana, pasti dengan orang LQ lah.
gitu. Ya, kasihan juga sih, saya nggak nyangka ya semalam kita baru sama-sama makan gitu ya. Ya kira sih udah ini saya sudah 2-3 minggu yang lalu saya udah ngomong-ngomong, udah persiapan bagaimana kalau sampai ditahan. Nah, itu dia. Karena pada saat saya bikin appointment dengan Pak Susno itu, Pak Susno mintanya hari Senin. Pak Alvin bilang tidak bisa karena hari Senin itu BAP seharian di Mabes. Akhirnya kita pertemuan ya Pak Susno dipindahkan Selasa. Ternyata udah Pak Alvin kasih berita lagi, oh BAP dipindahkan hari Selasa. Nah, pertemuan dengan Pak Susno dimajukan kembali ke hari Senin. Nah, Senin kemarin itu kami ke sana. Nah, Selasa hari ini dia BAP. Nah, nggak nyangka kalau langsung ditahan gitu. Ya, nggak apa-apa. Kita pokoknya nanti datang ini ya, kita samperin. Dan memang jangan mengharapkan manusia. Pokoknya Anda ya berdiakonia, bermarturia yang kencang ya. Nanti Anda semua selamat dari khilafah. Sudah berkhianat pendeta semua. Ya serius, saya nggak bercanda ya. Laknat semua pendetamu itu ya, mata duitan serakah semua. Ya. Jadi Anda harus berdiakonia. Jangan kasih uangmu di gereja-gereja yang tidak berdiak. Kayak Gilbert itu kan cuma basa-basi diakonianya. Hati kamu cuma ditipu, ya. Makanya saya bilang jemaatnya Gilbert, jemaatnya Philip Mantova, jemaatnya Tiberias yang nggak bisa bayar sekolah, yang nggak bisa bayar tawan listrik, ya hubungi kami. Nanti kami bantu tagihkan ke Tiberias, ke Gilbert, ke Philip Mantova. Kenapa? Karena itu hak Anda. Uang kolektif itu adalah haknya fakir miskin, ya, bukan haknya pendeta. Pendeta itu gajian saja. Ya, uang kolektif itu haknya fakir miskin, saudara ya. Serem loh, ngeri ya. Oke, Raja Lotung. Shalom, selamat malam, Pastor. Ya. Iya. Saya kaget nih dengar apa Pak Alvin Lim ditahan. Kalau saya baca di berita itu apa ya? Kasusnya apa? Pemalsuan surat berlanjut atau apa? Nggak ngerti. Oh, KTP. Iya Pak. Iya Pastor. Karena gini, setahu saya itu Pak Alvin Lim itu kan memang waktu masih zamannya di mana? Di Facebook itu kan sangat bersuara sangat keras ya. Terutama terhadap perusahaan asuransi setahu saya. Istilahnya dia membela nasabah-nasabah asuransi gitu. Dia bersuara kenceng banget memang. Itu saya tahu gitu. Cuma terus pemalsuan surat ini kok hukumannya bisa sampai 4,5 tahun ya? Aneh memang. Aneh hukum di sini nih. Udah. Hukum kalau saya bilang HTT, hukum tipu-tipu. Betul. Jadi gimana ya? Hukumnya lari ke sana kemari lah. Mana yang dirasa cocok dikat kan gitu. Jadi bukan hukum yang memang kita melanggar gitu. Kalau kita bicara, kalau memang hukum mau ditegakkan ya Anies itu proses gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Kayak gitu aja. Berani nggak mereka kan itu aja. Ngapain? Katanya mau apa? Mau menegakkan nama baik kepolisian. Tapi kasusnya selalu menyasar ke yang istilahnya orang-orang yang menyuarakan kebenaran gitu loh. Aneh gitu buat saya. Istilahnya sudah nggak benar hukum di sini nih gitu loh. Mending pakai hukum adat aja lah yang ditegakkan gitu. Kalau hukum adat udah jelas ya kan. Hukum adat gimana? Ya, yang benar adalah ya bubar negaranya. Dibubarin aja ya Pastor. Ya, jalan sendiri-sendiri, provinsi jadi negara Tapanuli, jadi negara Maluku, negara Papua, negara Timor Leste kan udah jadi negara Jawa, gitu. Iya benar Pastor. Loh kalau sekarang gini loh, kita mau bersatu terus, konstitusinya nggak jalan, rakyat dikibulin terus, ditipu terus, kalian semua dikerjain terus. Terus kumpul orang kumpul, sing penting apa mangan orang mangan, sing penting kumpul, dan goblok kan? Bener nggak?
Yang betul, benar betul, adalah kebenaran harga mati. Mau kumpul, mau enggak, pokoknya kebenaran harga mati. Bukan berarti kita mau perang, tapi kalau kamu tidak bisa lurus hidupnya, ya kita jangan deket-deket, ya kita bisa aja kalau kamu tidak bisa benar hidupnya. Iya. Ini bukan Setuju, pernikahan setuju. loh ya, ini negara, bukan pernikahan. Daripada ribut, ya udah mendingan jalan sendiri-sendiri. Kalau kawin nggak boleh, kalau pernikahan. Kalau negara boleh. Daripada ribut, mendingan jalan sendiri-sendiri. Udah kita masing-masing, udah nggak ribut kan, selesai kan? Iya. Itu loh. Jadi yang benar negaranya bubar aja. Lah sekarang ngapain kita punya konstitusi nggak jalan konstitusinya? Ya bubar aja. Jangan sok-sokan NKRI harga mati, mati gundulmu, peyang taimu kepeak, ya kan? Iya kan, NKRI harga mati, NKRI harga mati, mampus anak-anakmu mampus itu. Ya kan, yang benar adalah apa? Ya bubar. Kalau mau sama-sama, ya konstitusinya dipertahankan. Jalankan yang benar. Pancasilanya yang benar. Pendetane wedan kok serakah kayak Gilbert, kayak KPDI, PKPI ini kan. Pendeta-pendeta laknat semua ini kan. Pendeta bajingan semua kan. Pendeta bajingan lah, bagaimana mau orang-orang yang di luar Tuhan. Oh, pendeta-pendetanya saja bajingan bangsat semua, mata duitan kok. Zina semua kok. Cun-cun, lanjut. Betul, Pastor. Setuju itu. Iya. Pendetanya bangsat semua kok. Ngapain jadi pendeta gitu loh kalau nggak bisa apa? Loh, kok ngapain? Bapak salah, kok ngapain jadi pendeta? Mendingan jadi pendeta, Pak. Soalnya kalau jadi pendeta, mau korupsi uang jemaat juga nggak bakal masuk, nggak di penjara, Pak. Nggak ada hukumnya. Ya kalau jadi pejabat kan di penjara. Berat tanggung jawabnya, Pastor. Pak, gini loh Pak. Pendetanya aja nggak percaya sama Tuhan, Pak. Mau tanggung jawab sama siapa dia? Iya. Nah yang salah adalah kenapa kalian bodoh mau jadi jemaatnya? Makanya beribadahnya di sini saja. Kita diakonia rame-rame, duitnya nggak dikorupsi. Ya kan? Duitnya jelas, keuangannya jelas semuanya. Kawan jahat. Iya kan? Kalau di sini inilah gereja. Kita inilah gereja. Ya kan? Bukan gedung itu. Gedung itu duitmu dipangan semua sama pendetamu, di kibul-kibul, ditipu-tipu sama pendetamu. Ya kan, pendetamu tambah kaya, jemaatnya tambah kere. Ya kan? Pendetanya gonta-ganti mobil ya, Pastor. Pendetanya gonta-ganti mobil, jemaatnya gonta-ganti rumah. Pendetanya gonta-ganti mobil mewah, jemaatnya gonta-ganti rumah karena diusir dari satu rumah ke rumah yang lain. Diusir, nggak bisa bayar kontrakan. Pendetanya edan. Pendetanya gonta-ganti mobil mewah, rumahnya mewah, jemaatnya juga rumahnya mewah, Pastor. Mepet sawah maksud saya. Deket sawah. Iya. Ya, Pastor, lanjut Pastor, thank you. Lanjut, cun lagi. Ya, saya tambah aja. Yang pertama, saya sudah memberikan telepon saya ke Pak Santi Amer. Saya mau donasi untuk Alvin Lim. Yang kedua, dalam kasus Alvin Lim ini saya melihat ini dikriminalisasi. Kalau cuma sekedar KTP itu paling cuma 8 bulan. Kecuali kalau mungkin penggelapan atau penipuan. Yang saya catat, ya nanti Pak Santi Amer bisa WA saya ya Pak ya. Aku mau donasi buat Alvin Lim, bahkan kalau dibutuhkan saksi ahli aku ke Jakarta sendiri. Enggak apa-apa. Siap, Pak. Ya. Kemudian sebentar. Kalau kasasi itu prosesnya 1 tahun. Sekarang bisa dipercepat. Kasasi. Kalau PK juga bisa, tapi harus dari presiden. Kalau mungkin untuk MKC, mungkin presiden kurang berani kalau mau mutusi PK. Tapi dari PK ini dulu ada yang kena undang-undang ITE itu bisa bebas kok. Kemudian kalau Alvin Lim ini nanti ditambah kasus lagi, ini namanya paralel. Nah ini kenapa saya tahu, karena saya pernah diahokkan 8 bulan sampai diahokkan ya 8 bulan. Jadi orang-orang yang memberatkan saya itu bersaksi palsu.
di bawah kitab sucinya ngisi-ngisi, terus yang mengkhianati saya juga orang Tionghoa. Jadi yang penting Cuncun melebu. Ya, kemudian karena mafia hukum ini merupakan PNS, PNS itu cuma ada 2. Jadi ini pengetahuan juga bagi lawyer ya. Bagi teman-teman yang hukum juga. PNS itu yang ditakuti cuma 2. Jadi kalau cuma hukuman kode etik itu percuma. Tidak ada gunanya. Yang pertama itu adalah dipecat dan dimiskinkan. Ya, dipecat dan dimiskinkan. Yang kedua, dimasukkan ke lapas umum. Jadi kalau seperti polisi katakanlah itu kan biasanya kan di Makobrimob itu aman, tapi kalau di lapas umum itu pasti nanti di MKC-kan. Kemudian itu kalau itu tetap bisa dipra atau di pengadilan negeri minta PMH, jaksa-jaksa atau itu, enggak apa-apa. Kita juga bisa lapor ke komisi yudisial, tapi segala cara termasuk minta di pengadilan negeri minta itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Terus dilaporkan polisi, digawe ruwet sisan. Kalau mereka berani gitu kita, kalau yang seberang seperti kelompoknya Anies itu berani ruwet, ya kita harus berani ruwet, itu loh. Kemudian teman-temannya Alvin Lim itu tentunya kan harus berani itu melakukan terobosan hukum dan dari LQ Firm itu. Kemudian saya ingin tanya ke teman-teman tuh MKC itu sampai kasasinya bagaimana MKC itu? Kalau nggak salah kan dia di tingkat banding kan turun jadi 4 tahun, Boyo. Mana ada banding, Pak? Enggak, Pak. KC itu bukan banding, itu karena teman-teman kita di Eropa, kita nulis surat ke Amnesty International, lawyernya mah tolol bangsat itu Kamarudin tuh anjing tuh. Nggak ada lawyernya kerja apa bangsat itu si Kamarudin itu makan duitnya KC sama si Saifuddin. Nggak ada, Pak. KC itu jadi 10 tahun, jadi 6 tahun tuh karena kami, Pak. Tulis surat ke Amnesty International, Pak. Nah, itu enggak kasasi itu. Nggak jelas, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Lawyer-lawyer bangsat kok. Lihat, ini Ferdi Sambo juga bisa lolos ini. Ini ada yang ngomong harusnya Alvin Lim di backup sama Kamarudin. Mati sisan. Goblok ini yang ngusulin Alvin Lim di backup Kamarudin. Ini Kamarudin pengacara bangsat, tahu nggak? Ya, orang Batak itu pinter-pinter baik-baik kayak Santi Amer, Pak Jenderal Tobing. Kalau Kamarudin orang Batak yang bangsat. Ya. Gitu ya, jadi percuma ya. Tapi yang tadi masalah tadi penggalangan dana kita belum ya, kita nunggu dulu, kita nunggu Pak Alvin Lim dulu, maunya dia gimana, kita tanyain sampai ketemu dulu ya, dan juga kita merapat dulu, maunya apa. Ada yang bilang Alvin Lim rapat ke Habib Rizik, enggak ya, tadi sudah diklarifikasi ya, itu dia dijual sama Silius ya, dia dijual. Tapi mudah-mudahan kita sebenarnya kemarin rencana ketemukan Alvin dengan dengan Ahok ya, karena supaya mereka bisa bahu-membahu ya. Cuman keburu masuk ya, terlambat kita ya, terlambat. Lah, yang penting kita timnya kan udah kita pegang juga ya kan, kita sudah sama timnya bekerja sama juga. Kita lihat ya kan, apakah timnya ini juga punya nyali seperti Alvin Lim. Ya kan, kalau kita sih berharap ada lawyer-lawyer yang muda-muda yang berani-berani ya, makanya dari kemarin kita nyari lawyer. Sekalinya kita ketemu lawyernya mata duitan, laki-laki ketemu mata duitan, geragas duit, laki-laki geragas duit. Dia tahu di Galarwe duitnya banyak, itu kan duitnya kalian kan, bukan duitnya saya kan, terus mau minta duit sembarangan sama saya, ya nggak saya kasih lah, enak aja. Duitnya kalian kan, bukan duitnya saya kan. Kita keluarkan kudu hati-hati kan, bukan duitnya Pak Santi Amer juga, lalu minta Pak Santi Amer ditelepon. Lalu maksa Bu Linda dimintain duit, nggak bisa lah. Kalau Pak Santi Amer nggak kasih juga nggak bisa kasih. Pak Santi Amer juga pasti nanya saya juga pasti nanya sama yang lain juga. Jangan geragas gitu loh. Tapi kita pernah bantu ya dari kocek kita pribadi, seorang lawyer ya 20 juta kita mau pindah rumah kita langsung kasih 20 juta. Ya ini cuma 4 juta tapi jangan kayak gitu caranya gitu loh, kita nggak mau ya. Memang saya heran ya, lawyer-lawyer ini kenapa ya? Apakah semua lawyer begitu? Ya, aduh, memang itu tadi ya. Kayak Anda mau cari pendeta, ya mata duitan semua ya. Kalau saya pastor ya, bukan pendeta ya. Kalau saya pastor ya.
Makanya semua uang yang kita kumpulkan di sini bukan buat saya ya, tapi selalu untuk movementnya kita, ya kan? Tuhan cukupkan saya, saudara ya, dengan cara yang ajaib, tanpa saya harus meminta-minta, ya kan? Nih, kayak kemarin saya berdoa, Tuhan kita lagi butuh drumnya kemarin rusak, itu kan draman pinjaman dari orang kemarin. Ya dengan cara yang ajaib ya, tiba-tiba Tuhan, ada orang tiba-tiba kirim uang ya, padahal saya nggak pernah minta loh, saya tidak pernah minta sekalipun. Ya, nggak pernah woro-woro kan, saya baru sekarang ngasih tahu nih saya butuh drum. Tapi kan setelah saya sudah beli, ya kan, setelah sudah beli uangnya sudah ada, baru saya cerita nih loh, saya nggak pernah minta-minta, ya kan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih nih, kita lagi butuh drumnya rusak kemarin itu, karena kan memang drum pemberian orang yang udah tua. Ya, Tuhan kasih tepat sesuai yang kita butuhkan, tanpa saya woro-woro, ini saya butuh minta, enggak ya. Karena kalau untuk drum itu kan sekunder. Kalau kemarin wagon, saya bilang, oh ya sampai yang tergerak untuk penginjilan. Karena kita butuh wagon. Wagon itu untuk bersama, ya kan, beda. Dan lebih ya, makanya kita bisa beli mixer, beli segala macam. Tapi itu pun saya sangat hati-hati, bukan buat pribadi. Kalau buat pribadi saya takut minta-minta, saudara. Ya karena Tuhan sudah cukupkan. Lanjut, Andi.